menyertakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bina sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Halo semua, dalam rangka membantu sesama jemaat yang saling membutuhkan media promosi, gereja telah membuat satu platform yang bernama Lapak Berkat Wong Kito. Platform ini bertujuan untuk membantu sesama jemaat yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan hanya akan diadakan selama masa pandemi COVID-19. Lapak Berkat Wong Kito berfungsi sebagai media promosi berbagai produk ataupun makanan yang dijual oleh jemaat. Bagi yang ingin mempromosikan produknya, dapat menghubungi WhatsApp gereja di 0895 1061 2355 atau DM langsung di Instagram Lapak Berkat Wong Kito dengan ketentuan follow Instagram @lapak_bwk. Shopping and blessing, belanja sambil memberkati orang lain, hanya di Lapak Berkat Wong Kito. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena
pengorbananmu. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saat ini sedang berada di rumah? Kami berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Kami sangat rindu untuk bisa berdoa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Maka dari itu, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula teman-teman yang doanya telah dijawab oleh Tuhan juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Kita rayakan kebaikan Tuhan atas anugerahnya. Kami terus mengingatkan jemaat untuk tetap menjadi setia mengikuti ibadah-ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Semua informasi jadwal ibadah dan kegiatan kelas meeting atau kelompok kecil secara online dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Hari ini kita sudah memasuki minggu Advent kedua. Biarlah di masa Advent kita boleh mengingat kembali kasih Allah yang besar melalui karya Yesus bagi dunia ini. Dan secara khusus tahun ini, Panitia Natal telah mempersiapkan perayaan Natal berupa konser Natal pada tanggal 24 Desember dan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember secara virtual untuk mengajak kita kembali menikmati momen Natal yang seru dan tetap berada dalam kasih-Nya. Siapkan hati kita untuk mengikutinya, dan kami yakin Bapak dan Ibu pasti akan mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu yang ingin mendukung kegiatan Natal gereja, kita dapat mentransfer ke gereja GMI Bethlehem Palembang dengan memberi keterangan untuk Natal atau menambahkan angka 25 di nominal persembahan tersebut. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry
dengan tema mengatasi godaan di tengah keterdesakan. Kiranya firman Tuhan ini dapat membawa kita menang atas segala godaan dan menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ingatlah untuk bahwa karena ketaatan Kristus maka kita dapat memiliki Sang Juru Selamat dunia. Mari persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah-Nya. Hari ini Minggu Advent kedua, kita menyalakan lilin ungu kedua. Hari Minggu yang lalu kita menyalakan lilin pengharapan. Hari Minggu ini kita menyalakan lilin kasih. Satu ayat yang banyak dihafalkan dan diingat pada hari ini adalah Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Ada sebagian orang mungkin tidak merasakan kasih dari orang lain. Hal ini menyulitkan mereka untuk mengerti kasih Allah. Semasa Advent, kita berdoa agar kita boleh mengingat kembali hadiah Allah melalui Yesus bagi dunia dan mengetahui bahwa kasih Allah bagi semua manusia adalah alasan dari hadiah ini. 弟兄姐妹们，主内平安。Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Welcome to Bethlehem at Home. Kita sungguh bersyukur jikalau hari ini ada. Khususnya hari ini kita bisa memasuki di awal bulan yang baru, bulan Desember. Semua ini hanya karena kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur punya Allah yang besar yang selalu beserta dengan kami. Terlebih lagi untuk penyertaan Tuhan, hingga hari ini kami boleh masuki bulan Desember di tahun yang luar biasa ini. Pagi ini kami datang memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Jikalau dalam 1 minggu terakhir begitu banyak dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat. Tutur kata kami, pikiran kami, atau perbuatan kami yang mendukakan hati Tuhan, menyakiti hati orang lain, kami mohon pengampunan Tuhan. Kami rindu hidup kami boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap hati kami, berkati firman Tuhan yang akan ditaburkan, sehingga ibadah pagi ini boleh menjadi ibadah yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percayakan, kita katakan amin. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datanglah terang fajar, hibur umatmu Israel. Halaukanlah gelap suram dan bayang-bayang bekerja. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya mau mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya kita mau bangkit berdiri. Saat ini kita mau tinggikan Allah kita mau angkat ucapan syukur kita buat setiap kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
pujian keagungan paling dahsyat buat Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Serukan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekarang kita mau panggil Yesus Tuhan. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi angkat tangan paling tinggi, katakan Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Saat ini kita mau bersama-sama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita mau kembali menyiapkan hati kita. Kita mau mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya
Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkata, dalam lemah Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Pagi hari ini kami bersyukur punya Allah yang terus ada menguatkan kami, Allah yang terus menjadi harapan kami, Allah yang selalu beserta kami, Allah yang Immanuel. Saat ini jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa untuk pelayanan para hamba Tuhan di gereja kita ini, GMI Bethlehem. Khususnya pada bulan ini, banyak persiapan untuk menyambut Natal, persiapan konser Natal dan ibadah Natal yang tahun ini akan diadakan secara virtual. Kiranya Tuhan yang memberkati segala persiapan, Tuhan yang mencukupkan apapun yang dibutuhkan, Tuhan sendiri yang bekerja. Kita doakan. Yang kedua, kita mau bersama-sama berdoa untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak-anak jemaat. Terutama untuk salah satu jemaat kita yang anaknya sakit campak dan batuk, kiranya Tuhan sendiri yang menjamah, menyembuhkan, memberi kesehatan. Juga berdoa untuk papa mamanya yang merawat, kiranya Tuhan yang memberi kekuatan. Mari bersama-sama kita angkat suara kita untuk kedua pokok doa ini, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami datang Tuhan, kami mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hari ini datang mau berdoa untuk gereja kami Tuhan, khususnya di bulan ini ya Tuhan, berbagai macam acara Natal, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan berkati setiap apapun yang diperlukan ya Tuhan, Tuhan yang cukupkan, bahkan juga setiap orang-orang yang terlibat ya Tuhan dan mempersiapkannya, Tuhan yang jamah, berikan hikmat Tuhan agar semua ini boleh berjalan dengan lancar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak di gereja ini Tuhan, Tuhan berikan kesehatan ya Tuhan, khususnya terlebih khusus kami pagi ini mau berdoa untuk jemaat kami yang anaknya Tuhan sedang sakit campak dan batuk, Tuhan sendiri yang melawat ya Tuhan, Tuhan yang menjamah menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita mau berdoa kembali untuk jemaat kita yang adiknya berencana untuk bekerja di luar negeri, kiranya Tuhan yang mempersiapkan setiap hal yang dibutuhkan, Tuhan sendiri yang membuka jalan dan menyertai setiap proses rencana kerja jemaat ini. Juga untuk pokok doa yang terakhir, kita mau doakan untuk jemaat kita yang rindu untuk dapat diangkat menjadi pegawai tetap, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, Tuhan membuka jalan, dan bahkan Tuhan memberikan hasil yang terbaik untuk jemaat kita ini. Mari kita berdoa, angkat suara kita untuk kedua pokok doa ini. Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan untuk salah satu jemaat kami ya Tuhan yang adiknya berencana untuk bekerja di luar negeri. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap proses persiapannya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan lancar ya Tuhan, dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan yang terakhir kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang rindu Tuhan untuk diangkat menjadi pegawai tetap, kiranya Tuhan terus berikan hikmat Tuhan, berikan kecerdasan ya Tuhan dalam bekerja, juga Tuhan berikan jawaban, membuka jalan, bahkan memberikan jawaban hasil yang terbaik bagi jemaat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi ini kita mau sama-sama mengangkat ucapan syukur kita. Yang pertama, kita mau bersyukur untuk jemaat kita pekerjaan di tempat baru,
yang terus Tuhan sertai, diberikan kelancaran oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yang kedua juga untuk kaki dari salah satu jemaat Tuhan yang sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan untuk jemaat kami ini dan untuk semua kami. Juga ada terlebih bersyukur lagi ya Tuhan untuk bisnis online. Dengan anugerah Tuhan dapat melakukan transaksi keluar kota dan semuanya boleh dilancarkan oleh Tuhan. Bahkan juga mau bersyukur untuk setiap kita. Di masa sulit ini kita masih dapat bekerja, masih dapat mendapatkan penghasilan yang cukup, usaha toko kami penjualannya berjalan lancar. Kami bersyukur untuk kebaikan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang Immanuel, yang selalu menguatkan kami, selalu menjadi harapan kami, bahkan mendengar dan menjawab doa kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin memahaminya dan menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami masing-masing Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu sendiri yang menerangi pikiran kami dan hati kami untuk memahami firman-Mu. Dan doronglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kuasai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar ia berkata-kata dengan kuasa-Mu, agar kami semua mendengar firman yang dikatakan, dan firman itu mengubah diri kami. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini firman Tuhan akan terambil dari 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Samuel 13 ayat 5 sampai dengan 14. Saudara, pembacaan firman Tuhan akan kita dengarkan dengan pertolongan Alkitab suara. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Alkitab suara. Demikianlah firman Tuhan. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen.
Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, teluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Saudara, pernahkah saudara menyetir sebuah kendaraan dalam keadaan terburu-buru karena ada satu kebutuhan yang mendesak? Tapi tiba-tiba jalan di depan saudara macet total. Wow, pasti saudara jadi khawatir, bukan? Pasti saudara mengalami ketakutan. Saya juga begitu, saudara. Lalu kira-kira apa yang saudara perbuat kalau menghadapi hal seperti itu? Jelas saudara tidak ingin terlambat karena kebutuhan sangat mendesak. Saudara, saya kira engkau dengan saya sama, saudara. Kita berpikir cepat-cepat untuk membalikkan kendaraan kita. Kita U-turn untuk mencari jalan yang jauh lebih cepat dan tidak macet. Andai kata nih saudara ya, setelah berjalan puluhan meter, ada jalan belok ke kanan kosong. Kita tahu kalau kita jalan ke kanan di sana, kendaraan kita akan sampai lebih cepat, saudara. Daripada memutar, butuh waktu 20 menit. Jauh lebih terlambat. Nah, saudara, celakanya pada waktu kita menengok ke kanan sana, jalan itu ada tanda verboden. Tibalah kita di persimpangan jalan untuk memutuskan. Masuk menerabas tanda verboden. Dan jalan akan jadi lebih cepat dan kita tidak terlambat. Atau kita ikut aturan, kita memutar, membutuhkan waktu 20 menit. Jelas kita akan terlambat. Saudara, kira-kira apa yang saudara akan ambil? Saudara, saya percaya di tengah kebutuhan yang mendesak, ada perasaan takut untuk kita terlambat. Kebanyakan orang, termasuk saudara dan saya, akan menjadi orang-orang yang pragmatis. Yang terpenting adalah persoalan kita bisa selesai dengan baik. Yang terpenting adalah manfaat yang kita dapat. Gak penting lagi aturan. Saya percaya sebagian besar dari kita akan melanggarnya, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketakutan dan kebutuhan yang mendesak, seringkali godaan untuk mencari jalan pintas itu besar sekali. Bisa jadi kita akan jadi pelanggar, baik pelanggar peraturan yang dibuat oleh manusia seperti pemerintah, ataupun peraturan yang dibuat oleh Allah. Tidak peduli, yang penting kita selamat dulu.
Oh saudara, godaan di tengah-tengah keterdesakan itu besar sekali. Agar kita mencari jalan pintas, walaupun kita tahu ada tanda verboden dari Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini, kita sering sekali berada di dalam situasi yang mendesak dan menakutkan. Nah, saat kita berada dalam keadaan demikian, seringkali kita ingin jalan pintas, bukan? Kita ingin mengambil jalan pintas, saudara. Entah itu persoalan muncul dalam diri kita tentang kesehatan kita. Dokter mengatakan satu vonis yang mematikan bagi kesehatan kita. Atau juga masalah keuangan yang makin lama makin berat. Bisnis yang makin menurun. Pekerjaan yang diberhentikan. Segala sesuatu yang bersifat menekan itu, saudara, seringkali terjadi di dalam kehidupan orang banyak, bukan? Juga termasuk anak-anak Tuhan. Saudara, baru-baru ini ada seorang jemaat mengirim pesan di Facebook saya. Dia berkata, Pak, sudah 3 bulan suami saya berhenti bekerja. Dan kami hidup hanya dari penghasilan saya saja. Itu pun tidak cukup, Pak. Saya berdoa, saya berpuasa, saya mohon pada Tuhan untuk memberikan pekerjaan bagi suami saya. Sampai hari ini tidak dapat. Dan Bapak tahu, beberapa hari yang lalu saya diberhentikan oleh perusahaan saya. Di dalam situasi keadaan perusahaan yang juga tidak memungkinkan untuk terus berjalan. Akhirnya kami diberhentikan. Oh Pak, menangislah saya. Mengapa Tuhan tidak menolong kami? Saudara, akhirnya pesan dari Facebook itu diakhiri dengan perkataan, Pak Pendeta, saya betul-betul takut menghadapi hari esok. Oh saudara, kisah seperti itu banyak, bukan terjadi di sekeliling kita. Kemungkinan adalah kisah seperti itu terjadi pada diri kita sendiri. Saat ini barangkali saudara, saya berada dalam keadaan tertekan. Keadaan yang betul-betul problem yang mendesak kita untuk mengambil satu keputusan. Oh, godaannya untuk mengambil jalan pintas itu besar sekali, saudara. Saudara, di kisah yang kita baca, kisah tentang Raja Saul. Dia juga terkurung di dalam satu keadaan yang sangat mendesak dan menakutkan dia. Apa itu, saudara? Pasukan orang Filistin mengepung orang-orang Israel. Berkemah di daerah Mikmas yang sudah mendekati tempat tinggal Saul di Gilgal dengan pasukannya. Oh saudara, Alkitab mengatakan pasukan perang, pasukan pejalan kaki, mereka begitu banyak sekali. Puluhan kali kekuatannya daripada pasukan Israel atau Saul. Saudara, bahkan dikatakan rakyat menjadi takut melihat pasukan musuh seperti itu banyaknya. Kemudian mereka menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ada yang bersembunyi di gua, ada yang bersembunyi di keluk batu, ada yang bersembunyi di perigi, ada yang menyeberang sungai Jordan sejauh-jauhnya untuk mencari selamat. Saudara, bagaimana Saul sebagai raja tidak akan tegang. Tapi ketegangannya, saudara, lebih memuncak karena Saul harus menunggu seorang nabi yang bernama Samuel. Nunggu apa? Saudara-saudara, rupanya Samuel pernah berkata kepada Saul 7 hari yang lalu. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, kata Samuel. Camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu aku 7 hari lamanya. Sampai aku datang kepadamu. Dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara-saudara, menunggu Samuel datang 7 hari atau selama 7 hari. Jelas bukan pekerjaan yang gampang di tengah-tengah kepungan musuh, saudara. Jiwa Saul menjadi takut, dia menjadi stres, rakyat mulai berlarian, mental prajuritnya turun luar biasa, down saudara. Setelah 7 hari, ternyata Nabi Samuel tidak datang-datang juga. Habislah kesabaran Saul. Ketakutannya semakin memuncak. Akhirnya dia berkata kepada prajuritnya,
bawalah korban bakaran dan korban persembahan itu kemari. Lalu dia mempersembahkan korban bakaran itu sendiri, saudara. Tanpa izin daripada Samuel, Nabi Allah. Saudara, buat apa sih korban bakaran dipersembahkan? Saudara, korban bakaran adalah satu korban yang dipersembahkan kepada Allah. Dengan kandungan petisi atau permohonan, saudara. Di sini Saul memohon pimpinan Tuhan supaya Allah menjaga orang Israel ketika berperang. Supaya diberi kemenangan. Nah, saudara, cerita berlanjut. Baru saja Saul selesai mempersembahkan korban bakaran, maka datanglah Samuel. Melihat kedatangan Samuel, Saul berlari-lari menyambut dia dengan hormat dan menyapa dia. Penuh dengan sopan santun, saudara. Rasa hormat tidak hilang. Tetapi apa yang dikatakan Samuel? Apa yang telah kau perbuat? Saudara, jelas perkataan ini menunjukkan Samuel itu terkejut. Samuel itu marah. Nadanya meninggi menegur Saul di depan banyak orang. Apa yang kau perbuat? Saudara-saudara, Samuel marah karena korban bakaran menurut peraturan Tuhan hanya boleh dipersembahkan atau dilakukan oleh seorang imam. Dalam hal ini Nabi Samuel. Ini tidak diberikan hak kepada raja sekalipun untuk mempersembahkan korban bakaran. Allah sudah mengatur hal seperti itu, saudara. Agar seorang raja Israel otoritasnya terbatas. Tidak akan lancang untuk masuk ke daerah ilahi di mana Allah hadir di sana. Allah tidak izinkan itu. Dan Samuel tahu, saudara. Juga Saul tahu, saudara. Tetapi apa jawab Saul yang ditegur oleh Samuel? Dia berkata seperti ini. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang-datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara, perhatikan jawab Saul. Dia cuma berkata situasinya sudah mendesak. Orang-orang Filistin akan menyerang. Dan engkau tidak datang-datang. Dengan perkataan lain adalah bukan salahku, salah kamu. Lalu Saul melanjutkan lagi. Maka pikirku, katanya kepada Samuel. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saudara, lihat argumen Raja Saul. Logik. Masuk akal. Argumennya karena ada keadaan mendesak. Dan sangat rohani. Memohon belas kasihan Tuhan. Seharusnya Samuel tidak menyalahkan Saul. Rakyat pun bisa melihat Saul benar. Keputusan itu bijak. Tapi apa perkataan Samuel selanjutnya? Pada ayat ke-13 dikatakan, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepada kamu. Perbuatanmu itu bodoh. Saudara-saudara, Saul bukan orang bodoh. Secara intelektual dia pandai di atas kebanyakan rata-rata orang, saudara. Karena itu dia jadi pemimpin. Dia bukan orang bodoh, saudara. Justru karena kepandaiannya dia menganalisis keadaan yang mengancam. Dia hitung semuanya, dia bakal kalah. Karena jumlah kekuatan orang-orang Filistin dengan pasukannya berpuluh-puluh kali lipat lebih besar. Dia bisa menghitung segalanya. Karena itu hatinya jadi khawatir. Sementara pasukannya sudah melemah dan rakyat melarikan diri. Dia bukan orang bodoh, dia pandai menghitung. Cuma satu hal yang tidak dihitung. Proteksi Tuhan terhadap dirinya. Kekhawatiran, ketakutannya membesar. Dia tidak memperhatikan atau menghitung proteksi, perlindungan dari Tuhan. Inilah yang seharusnya yang penting. Inilah yang seharusnya diandalkan oleh seorang raja Israel. Tapi Saul tidak percaya Tuhan, saudara.
Jadi sebetulnya saudara, dia itu memohon belas kasihan Tuhan bukan sungguh-sungguh memohon. Kalau dia memohon belas kasihan Tuhan, dia tidak takut saudara. Apakah Nabi Allah yang bernama Samuel itu terlambat atau tidak terlambat? Asal Tuhan melindungi, cukup. Tapi justru pembakaran, korban bakaran itu mencerminkan ketidakpercayaannya pada Tuhan. Dia mengambil alih saudara-saudara, medan peperangan. Dia mengambil alih setir ke tangan dia untuk diatur sendiri. Tidak menunggu waktu Tuhan. Tidak menghormati Tuhan. Melanggar firman Tuhan. Saudara barangkali ada di antara saudara yang berpikir, masa sih Pak? Justru dikatakan jelas kok dia memohon belas kasihan Tuhan. Gimana dia bisa dikatakan dia tidak memperhitungkan Tuhan? Justru sangat memperhitungkan Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Dia memohon pertolongan Tuhan agar pergi perang dengan kemenangan. Saudara, mari kita mendalami lebih dalam lagi. Memang nampaknya Saul membakar korban bakaran dan memohon belas kasihan Tuhan. Tapi kalau kita pikir lebih kritis, bagaimana orang memohon belas kasihan Tuhan dengan cara melanggar perintah Tuhan? Itu bukan permohonan belas kasihan. Itu mengabaikan Tuhan namanya. Menganggap sepi Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Saudara, bagaimana seseorang ingin mendapat kebenaran dengan cara melakukan kejahatan? Bagaimana seseorang ingin melihat kekudusan Allah dengan cara menajiskan dirinya sendiri? Saudara, Saul tidak memohon belas kasihan Tuhan. Dia sedang mempermainkan kesucian Tuhan dengan kenajisan dirinya sendiri. Dia coba menipu Nabi Allah dan coba menipu rakyat Israel yang melihat dia. Barangkali itu dilakukan hanya untuk membackup jiwa tentara Israel untuk lebih kuat lagi. Bahwa Saul sudah memohon Tuhan. Padahal hatinya tidak seperti itu, saudara. Oh, dia pelanggar. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak peduli dengan tita-tita Tuhan. Yang menetapkan korban bakaran hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Bahkan raja sekalipun tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia tidak peduli. Saudara-saudara, namun kalau kita balik pada diri kita, kita harus berkata secara alamiah kita ini mirip dengan Saul. Pribadi-pribadi yang bisa taat kalau keadaannya wajar. Yang mau taat kalau usaha lancar. Yang mau mengikuti firman Tuhan ketika tidak ada tantangan. Tapi ketika terdesak dalam situasi darurat yang menakutkan, tanda verboten dari Allah apapun, kita biasanya terjang saja. Tidak peduli, seolah-olah dia tidak ada. Saudara, tahukah saudara? Pada waktu kita melanggar firman Tuhan, sebetulnya bukan cuma perintahnya yang kita langgar. Tapi kepribadiannya. Kita anggap sepi. Kita mau mengatur diri kita. Dan kita berusaha keluar dari aturan Tuhan. Kita tidak peduli dia pencipta kita. Kita tidak peduli dia pemelihara kita. Kita ingin mengatur diri kita sendiri. Pada waktu kita melanggar perintah Tuhan, tahukah saudara, kita sedang memberontak kepada Allah. Kita tidak peduli dengan kedaulatannya. Kita tidak peduli dengan hukum-hukumnya. Kita menjadi Allah atas diri kita sendiri dan mengabaikan Allah sang pencipta diri kita. Oh saudara-saudara, pancingan, godaan untuk mengambil jalan pintas saat kita terdesak dalam keadaan darurat. Dalam keadaan ketakutan. Itu besar sekali. Hati-hati saudara. Setiap orang tahu, saudara, dan setiap orang mengalami situasi yang kita hadapi belakangan ini tidak gampang. Di tengah-tengah terdesakan, ketakutan kita akan hari depan. Seringkali kita mengambil jalan pintas yang melanggar perintah Tuhan, yang menodai hukum-hukum Tuhan. Stop, saudara. Kembali ke arah yang benar. Jangan lakukan sesuatu yang betul-betul Tuhan tidak suka. Saudara, saya akan perlihatkan satu video
yang saya dapatkan minggu lalu. Saya melihat ini miris, saudara. Pelakunya bisa berbuat seperti itu. Tapi setelah video ini habis, saya berpikir, setiap anak Tuhan pun bisa melakukan hal yang sama. Apalagi kalau dalam keadaan ketakutan akan masa depan. Mari kita lihat sebentar ya. Saudara-saudara, miris bukan? Ibu itu menipu dan menipu lagi. Begitu gampangnya. Tapi barangkali kalau kita bertanya atau mengenal dia lebih dalam, dia berada dalam satu kesulitan. Kesulitan keuangan, anaknya perlu makan. Godaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela itu besar sekali. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Bahwa kita pun tidak kebal daripada ketakutan dan godaan itu. Tapi saya ingin lanjut, saudara. Ketika kita melanggar firman Tuhan, taulah konsekuensi yang kita tanggung. Baik segera terjadi ataupun kemudian, sangat-sangat berat. Saudara, perhatikan Saul. Ketika dia tidak menghormati Tuhan, dia melakukan korban bakaran itu sendiri. Samuel berkata kepada dia, "Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap." Saudara, apa maksudnya? Tadinya Allah merancang kerajaan Saul itu akan turun-temurun. Jatuh pada anaknya Yonatan, kemudian pada cucunya, pada cicitnya. Tapi karena pelanggaran Saul, di-stoplah dinasti kerajaan Saul untuk menjadi raja. Saudara, ternyata dari sini kita belajar kesalahan yang dilakukan oleh seseorang bisa berdampak pada keturunannya.
bisa berdampak pada orang-orang sekelilingnya, bisa berdampak pada masyarakatnya. Ini yang seringkali tidak dipikirkan oleh pelaku yang melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara coba pikirkan, pelanggaran yang dibuat oleh Adam memberikan kesempatan kepada iblis dan dosa untuk merambat dari generasi ke generasi. Manusia hidup di dalam kesakitan, penderitaan, kepahitan. Saudara, pelanggaran yang dibuat oleh Harun dengan mengizinkan untuk membuat patung anak lembu emas. Pada hari yang sama, ribuan orang Israel dihukum Tuhan, mati binasa seketika. Oh saudara, ini seringkali yang tidak dipikirkan oleh kita juga, bukan? Bahwa pelanggaran kita sebagai kepala rumah tangga, pelanggaran akan firman Tuhan, bisa berdampak kepada istri kita. Pelanggaran seorang istri bisa berdampak pada suami, dan juga anak-anak. Dan juga keluarga besar, dan juga masyarakat. Mari kita timbang itu, mari kita takut akan Tuhan. Tidak sekedar pelanggaran biasa. Pelanggaran firman Tuhan merupakan satu sikap memberontak kepada Tuhan. Dan berat sekali saudara, berat sekali akibatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, hormatilah firman Tuhan. Sekalipun keadaan nampaknya begitu suram. Sekalipun keadaan nampaknya tidak ada titik terang. Satu hal yang harus kita pegang, firman Tuhan. Jangan langgar itu. Takut akan Tuhan daripada takut pada manusia. Takut akan Tuhan daripada takut akan keadaan. Itu akan membuat engkau dan saya melihat keajaiban yang akan Tuhan buat dalam dirimu dan diriku yang sedang tertekan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengenal seseorang, sahabat, katakan, seorang bisnismen. Dia berkata kepada saya, Pak Beni, sudah sekian bulan tidak ada order sedikit pun. Semua habis, Pak. Saya di rumah dengan karyawan. Akhirnya karyawan saya atur 2 shift. Pulang siang. Kemudian nanti masuk lagi sore. Cuma beberapa jam agar saya bisa menggaji mereka setengahnya. Lama-lama saya stres, Pak. Aduh, rasanya pengen meledak, pengen marah. Saya berhentikan beberapa karyawan. Saya ingin menjual rumah saya, Pak. Tapi tidak laku-laku. Pinjaman di bank membengkak. Saya nangis di hadapan Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Satu-satunya cara saya cuma membaca firman Tuhan dan mendengar khotbah-khotbah terus-menerus. Saya bergantung pada Tuhan. Tapi tahu saudara apa yang dikatakan di WA-nya? Kemarin Pak, ada satu order turun dan disetujui. Aduh, saya lega Pak. Dia menyebutkan jumlah proyeknya. Saya berkata, wow. Di tengah-tengah orang sulit dapat order, Bapak bisa dapat order. Dia berkata, ini cuma tangan pengasihan Tuhan, Pak. Yang melihat hambanya untuk tetap setia di dalam keadaan yang menakutkan sekalipun. Amin, saudara. Amin. Jangan langgar firman Tuhan. Jangan langgar titah-titahnya. Nanti semua kena getahnya, saudara. Sakit nanti. Tapi biarlah kita tetap setia, menjadi orang jujur, menjadi orang yang benar, yang dipimpin oleh firman Tuhan. Tidak melanggar, penuh dengan ketaatan. Saudara-saudara, mari kita lihat kehidupan Yesus. Kalau kita perhatikan kehidupan Yesus, kita bertanya, pernah gak sih dia mengalami situasi yang mencengkram, menakutkan dan menggelisahkan jiwanya? Terlalu sering, saudara. Terlalu sering dia dibantah orang. Terlalu sering dia ingin dikeroyok orang. Terlalu sering dia ingin digiring orang ke pengadilan. Terlalu sering dia ingin ditangkap. Dan hal yang paling menakutkan yang terbesar adalah ketika dia berjalan menuju Yerusalem. Untuk apa? Untuk memikul salib. Yang memang harus dipikulnya karena beban ingin menebus dosa manusia. Oh saudara, di Taman Getsemani, dia berpeluh sampai berpeluh darah, penuh dengan kegentaran dan ketakutan. Sampai berdoa pada bapaknya 3 kali. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripada aku. Berat itu saudara.
Cawan pahit itu murka Allah. Cawan pahit itu simbol daripada hukuman Allah yang dijatuhkan kepada pendosa. Kenapa dia harus minum? Kenapa dia harus menanggungnya? Dia tidak pernah bersalah, dia tidak pernah melakukan dosa. Tidak pernah sama sekali. Saudara, dia takut, dia gentar. Tetapi bukankah untuk tujuan itulah dia datang di malam Natal? Untuk tujuan itulah dia datang dan menyapa manusia. Dan dia menjadi manusia. Saudara, pada akhirnya dia berdoa juga. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Saudara-saudara, ketaatan menonjol sekali dalam hidup Yesus. Bahkan jauh lebih menonjol daripada kuasa-kuasa mujizat-mujizat yang dia adakan. Seringkali kita terpaku pada mujizat-mujizat yang Yesus adakan. Memang spektakuler, saudara. Memang Yesus mengadakan mujizat jauh lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Tetapi bagi saya yang menonjol daripada Tuhan Yesus bukan mujizat yang penuh kuasa yang dia adakan. Termasuk meredakan angin ribut, termasuk membangkitkan orang mati. Tetapi hal yang paling menonjol dalam diri Yesus adalah ketaatannya. Sampai dia mau menyingkirkan cawan pahit yang tidak rela dia minum itu. Karena penuh dengan murka Allah. Akhirnya karena ketaatannya diminumnya juga, saudara. Sampai dia bergumul di kayu salib. Menerima cacian, makian, penghinaan, kesakitan di sana. Tapi akhirnya dia berkata kepada Bapa, sudah selesai. Saudara, ketaatannya lah yang membuat Yesus berkata, sudah selesai. Ketaatannya lah, bukan mujizatnya yang membuat engkau dan saya selamat. Ketaatannya lah, bukan mujizat yang membuat engkau dan saya dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah. Oh saudara, apa yang menonjol dari diri Yesus? Ketaatannya. Sampai Paulus berkata dia taat sampai mati di kayu salib. Inilah Yesus kita, Yesusmu dan Yesusku. Saudara-saudara, dia telah menang, dia telah menunjukkan ketaatannya. Ketaatannya yang menjadi berkat bagi seluruh manusia yang percaya kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pada dasarnya bukan orang-orang taat. Kita mirip Saul. Kita mirip wanita yang di tempat pertokoan atau di supermarket itu. Tetapi jangan lupa, engkau dan saya adalah produk ketaatan Yesus. Karena Yesus taat, dia menebus dosa kita. Karena Yesus taat, kita dilahirkan kembali. Karena Yesus taat, kita menjadi anak-anak Allah. Karena Yesus taat, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya. Dan karena kita telah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya, kita mungkin menjadi seperti Kristus, taat akan firman-Nya. Jangan lupa itu, saudara. Kita punya potensi untuk taat pada Tuhan. Walaupun keadaan di sekeliling kita begitu menakutkan. Kita berkata, tidak, aku tetap akan taat kepada Tuhan. Aku tidak akan melanggarnya. Saudara-saudara, bagaimana untuk menjadi taat pada Tuhan? Pada perintah-perintahnya, tidak melanggar perbuatan dari Allah. Ingat Yesus. Engkau dan saya dihasilkan karena ketaatannya. Tapi yang terakhir, saudara, saya mau katakan, kembali ke firman-Nya. Jangan dengar omongan orang. Jangan melihat besarnya persoalan. Kembali ke firman-Nya. Firman itu adalah panduan hidupmu dan hidupku. Bukan cuma di saat lancar kok. Di saat keadaan yang serba sulit, firman itu tetap berbicara. Saudara-saudara, tahukah saudara pada seorang presiden Amerika yang begitu terkenal namanya John F. Kennedy. Kebanyakan kita pasti sudah mendengarnya. Saudara, John F. Kennedy adalah presiden Amerika ke-35. Dia meninggal dunia di usia 46 tahun. Saat dia meninggal, saudara, putranya masih berumur 3 tahun. Nama putranya adalah John F. Kennedy juga. Cuma pakai junior di belakangnya. Nah saudara, John F. Kennedy Junior meninggal dunia dalam usia 38 tahun.
Kalau ayahnya 46, dia 38 tahun. Loh, bagaimana bisa mati muda seperti itu? Saudara-saudara, ceritanya begini. Satu kali dia menerima undangan pernikahan dari sepupunya yang akan menikah. Kemudian diputuskan dia akan terbang ke Massachusetts, saudara, dari New York dengan pesawat kecilnya sendiri. Dia bersama istrinya dan juga adik iparnya menerbangkan pesawat ke Massachusetts. Saudara, dia punya izin menerbangkan pesawat kecilnya. Tetapi yang dia belum dapat izin adalah dia tidak bisa menerbangkan pesawatnya tanpa panduan dari kontrol menara penerbangan. Saudara, pada saat itu tidak ada panduan dari menara pesawat penerbangan, saudara. Jadi dia harus mengandalkan panel instrumen navigasi yang ada di pesawatnya. Sebetulnya tidak diperbolehkan karena dia belum mendapat izinnya. Dan yang lebih celaka, saudara, dia pergi di malam hari, bukan pergi di pagi atau siang hari. Saudara, setelah pesawatnya take off, pesawat itu tidak pernah sampai ke tempat tujuan. 15 jam kemudian, tim SAR menemukan bangkai pesawatnya dengan 3 jenazah di dalamnya di Samudra Atlantik. Jatuh di sana. Saudara, pertanyaan kita adalah bagaimana pesawat itu bisa nyasar sejauh itu, saudara? Kenapa bisa belok seperti itu? Kenapa tidak menuju ke arah Massachusetts? Saudara-saudara, para ahli menganalisis. Kemungkinan besar karena dia tidak paham akan arah. Saat dia kebingungan, dia mengandalkan penglihatan dan logikanya sendiri. Semakin lama dia terbang semakin jauh, akhirnya jatuh. Seharusnya apa yang dilakukan oleh John F. Kennedy Jr. Ketika dia melihat dengan matanya kegelapan malam yang menakutkan, ketika berpikir dengan logikanya yang membuat dia samar-samar untuk menentukan mana arah yang benar, kembali ke panel instrumen navigasi. Dia seperti Google Maps, saudara, yang akan menunjuk arah, ini yang benar. Sayang sekali di dalam kekalutan, dia memilih perasaannya sendiri, logikanya sendiri. Oh saudara, pelajaran yang manis buat engkau dan saya. Saat keadaan menakutkan, saat logika kita bermain dengan hal-hal yang tidak benar, yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Bacalah firman itu. Mohonlah Roh Kudus untuk menerangi akal budimu dan hatimu. Dan minta dia juga untuk mempunyai hati yang taat pada firman. Bagaimana kita tidak bisa jatuh dalam godaan yang menggoda kita saat mendesak untuk melanggar firman Tuhan? Ingatlah Yesus. Engkau dan saya adalah hasil ketaatannya. Ingatlah firman-Nya. Engkau dan saya akan dibimbing sampai saatnya nanti. Tuhan akan membuka jalan engkau dan saya. Saudara, jangan tergoda. Jangan melanggar firman Tuhan. Taatilah. Satu kali kelak Tuhan sendiri yang akan memberikan buah dalam kehidupanmu. Dia akan menjawab doa-doamu. Dia akan memberi jalan keluar persoalanmu. Karena Allah tahu kesetiaanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akui kami bukan orang-orang yang taat. Kecenderungan kami adalah bebas dan liar. Kami mau berpikir dengan diri kami sendiri, pikiran kami sendiri, keputusan kami sendiri. Yang seringkali kami tidak peduli dengan firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, ampuni kami. Kami takut. Kami gentar. Kami sesak. Kami bingung Tuhan. Tapi kami ingin kembali ke firman-Mu. Dan kami ingin meneladani Yesus kami. Karena ketaatannya yang telah membawa kami ke dalam keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih kita boleh bersyukur kita boleh memasuki Minggu Advent yang kedua. Di mana kita boleh menantikan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini.
Bapak Ibu Saudara yang sekasihi, kita berterima kasih pada hari ini kepada Pendeta Benny Solihin dari Indonesia Preaching Ministry yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan, kita boleh menang atas segala godaan dan pencobaan di dalam kehidupan ini. Dan pada hari ini, seperti biasa, kita ada di minggu pertama bulan Desember, dan kepada jemaat kita diberikan kesempatan untuk juga mengembalikan persembahan perpuluhan kita. Bapak Ibu dapat mentransfer melalui rekening GMI Bethlehem. Dan di dalam ibadah kita, jemaat juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS, melalui barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada, atau jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan dan informasi ibadah kita, termasuk kegiatan-kegiatan Natal secara virtual, jemaat dapat melihat di media-media sosial yang ada di GMI Bethlehem. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, saya akan mengajak kita untuk melihat satu ayat hafalan kita yang boleh memberikan kekuatan kepada kita sepanjang minggu ini, yang diambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan sekali di dalam, kemudian kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mari jemaat yang Tuhan yang saya kasih, kita ulangi bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita di sepanjang minggu ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri dan kita akan menaikkan doa Bapa kami, kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk, stay at home, and stay with Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.